Jakarta kembali masuk di 5 besar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Di pekan pertama Juli terpantau indeks kualitas udara Jakarta konsisten di level tidak sehat dengan angka 150 hingga 170. Bahkan menurut pantauan website IQR, pada Kamis 6 Juli 2023, Jakarta kembali berstatus sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. IQR mencatatkan tingkat partikel PM 2.5 di udara Jakarta berada di angka 79 mikrogram per meter kubik. Partikel PM 2.5 adalah partikel udara yang sama atau lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Menurut WHO, standar kualitas udara idealnya hanya memiliki 0 hingga 5 mikrogram partikel PM 2.5 per meter kubiknya. Meski masih sebagian kecil, sejumlah masyarakat sudah mulai menyoroti kualitas udara. Hal ini mendorong sejumlah perusahaan teknologi mengembangkan alat pengecekan kualitas udara. Menggunakan sensor milik salah satu perusahaan, kami mencoba untuk mengecek langsung angka indeks kualitas udara Jakarta. Pengoperasian alat ini sangat ringkas. Cukup menyambungkan alat ini pada power bank sebagai sumber dayanya. Alat ini dapat dibawa kemanapun karena didesain dalam bentuk tas. Alat ini dilengkapi dengan GPS sehingga dengan presisi dapat mencatat indeks kualitas udara beserta dengan lokasi tempat kita berada. Tadi kami telah mencoba untuk menggunakan alat indikator pengecekan kualitas udara di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Jalan sejauh beberapa meter, alat ini menunjukkan angka ataupun partikel PM 2.5 berada konsisten di 55 hingga 58. Ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta atau tepatnya di kawasan Bundaran HI saat ini buruk ataupun tidak sehat. Masih dengan alat yang sama, kami berpindah lokasi ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Meski lalu lintas di kawasan ini tidak kalah padatnya, namun angka partikel PM 2.5 di sini lebih rendah, yakni di 38 hingga 44. Namun, nilai bahan kimia karbon hasil pembakaran seperti hasil knalpot kendaraan bermotor terpantau lebih tinggi di daerah ini. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kami mencoba untuk mengecek kualitas udara di daerah permukiman dengan menggunakan sensor perusahaan lain. Berbeda dengan alat sebelumnya, dalam pengoperasiannya sensor ini harus tersambung langsung dengan sumber listrik, jadi tidak bisa portable. Alat ini akan konsisten melaporkan pantauan kualitas udara dari titiknya terpasang. Menurut CEO sekaligus co-foundernya, Nathan Rustandi, ada 150 hingga 160 sensor yang terpasang se-Jabodetabek. Data yang diterima sensor ini langsung dikirimkan ke satelit per 5 menit sekali, lalu ditampilkan pada aplikasi yang mereka kembangkan. Masyarakat yang telah memiliki aplikasi ini bisa mengakses informasi kualitas udara Jakarta lewat gawai mereka. Saat melakukan pengecekan, aplikasi menunjukkan bahwa kualitas udara di daerah permukiman ini terpantau buruk atau tidak sehat. Kualitas udara berada di level 159 dengan kadar partikel PM 2.5 sebanyak 59 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan kualitas udara, aplikasi juga akan memberikan usulan kepada pengguna agar menggunakan masker atau harus menutup jendela dan pintu. Saran ini akan disesuaikan dengan kualitas udara yang ditangkap sensor. Ada juga sensor yang portable, namun informasi dari alat ini bersifat pribadi. Hanya pemiliknya saja yang dapat mengakses informasi kualitas udara yang diperoleh masih melalui aplikasi yang sama. Kegunaannya pun berbeda. Sensor ini lebih dikhususkan untuk memantau kualitas udara di dalam ruangan. Ruangan tertutup ternyata menyimpan kadar karbon dioksida yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan turunnya tingkat konsentrasi ataupun membuat orang jadi gampang mengantuk. Kita melihat nggak hanya dari sisi outdoor air pollution, tapi dari sisi indoor juga. Karena paparan tertinggi kita tuh sebetulnya pada saat kita di dalam ruangan atau lingkungan itu yang harus kita ciptakan lingkungan udara bersih. Sebenarnya tidak hanya pihak swasta yang memiliki alat pengukuran kualitas udara. Pemerintah melalui Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG pun memiliki alat pemantauan indeks kualitas udara. Bedanya, alat milik BMKG tidak menggunakan metode sensorik dan diklaim merupakan yang terakurat. BMKG menempatkan alat-alat tersebut di titik yang dianggap dapat memberikan informasi yang objektif.
sangat akurat mengenai level kondisi polutan di suatu tempat di mana kita melakukan pengukuran, dalam hal ini Jakarta gitu. Nah, alat ini itu biasanya kita namakan dengan alat analyzer yang tingkatannya, kecanggihannya itu sangat tinggi dan itu tidak menggunakan sensor, jadi berbeda dengan alat-alat grade lainnya. Setelah alat tersebut selesai menganalisis kondisi udara di sekitarnya, hasil laporannya akan langsung terbarui di website BMKG, aplikasi info BMKG, dan kanal-kanal media sosial milik BMKG lainnya seperti Twitter dan juga Instagram. Kandungan PM 2.5 di udara dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit di saluran pernafasan. Untuk itu, baik pemerintah maupun pihak swasta sama-sama mengimbau masyarakat agar menggunakan masker N95 saat harus berkegiatan di luar ruangan. Suci Bancin, Galuh Prestisa, Jakarta.